Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Stefani Ayu Oktarisa dari SD Negeri Trowulan. Bersama saya, Pujiarsi dari SD Negeri Sentonorejo. Bersama saya, Hani Istiqomah dari SMP Islam Al-Islah Trowulan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fani. Bagaimana kabarnya Bu Hani hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kabarnya Bu Fani juga hari ini gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Hani. Begini Bu Hani, hari ini kan Bu Hani akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Kemudian sebelum melakukan proses coaching nanti, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Hani. Bagaimana Bu Hani? Boleh ya? Iya, monggo Bu, monggo. Ya baik, jadi begini Bu Hani, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Hani sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban yang bisa untuk bisa menemukan permasalahannya, dan juga jangan lupa ya Bu Hani, nanti Bu Hani juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coachee. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Hani. Boleh ya Bu Hani? Boleh Bu, silakan. Baik, jadi pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Hani kembangkan? Baik Bu Fani, terima kasih untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini. Yang pertama, satu, kehadiran penuh atau present ya Bu ya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, jadi kompetensi itu ya yang ingin Bu Hani kembangkan. Iya betul Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Bu? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Oh iya, baik Bu Hani, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Hani sendiri itu apa ya? Baik Bu, indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti adalah coachee saya bisa mendapatkan solusi atau permasalahan-permasalahan yang dihadapinya itu bisa terselesaikan. Baik. Jadi nanti indikator ketercapaiannya adalah coachee dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu? Iya, betul Bu. Iya. Terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya ya Bu. Untuk selanjutnya nanti silakan Ibu Hani melakukan coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Baik Bu Fani, siap. Terima kasih ya Bu Hani. Ya, sama-sama Bu Fani. Selamat pagi Bu Hani. Selamat pagi Bu Buci. Maaf Ibu, pada hari ini ada yang perlu saya obrolkan dengan Bu Hani. Iya, ada yang bisa saya bantu Bu Buci? Iya, begini loh Bu Hani, saya ingin membicarakan tentang semangat belajarnya anak-anak saya Bu Hani. Oke, jadi Bu Buci mau membicarakan permasalahan yang sedang Bu Buci hadapi ya. Iya. Lalu apa yang akan kita capai pada obrolan kali ini Bu Buci? Iya, Bu Hani, saya itu sebenarnya bingung
apakah saya mampu menyelesaikan permasalahan tentang menurunnya semangat belajarnya siswa saya ini yang berkurang di jam terakhir. Ya, bisa Bu Puji ceritakan bagaimana situasinya saat menghadapi semangat siswa yang berkurang di jam terakhir saat itu? Iya, saya sering sekali cemas Bu Hani, bagaimana jika semangat siswa saya yang berkurang ini membuat siswa tidak fokus dan pada akhirnya nanti target dalam pembelajaran tidak akan tercapai. Jadi apa yang Bu Puji inginkan terkait kecemasan yang Bu Puji alami? Saya ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan enjoy, dengan tenang, tanpa beban, dan pada akhirnya nanti permasalahan pembelajaran yang saya hadapi ini dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu Bu Hani. Oke, jadi bagaimana Bu Puji bisa mengatasi kecemasan yang Bu Puji alami itu? Sebenarnya saya ingin sekali bekerja sama dengan rekan sejawat Bu Hani. Saya ingin bekerja sama dengan Pak Lutfi karena yang saya tahu Pak Lutfi ini disukai oleh anak-anak. Jadi sampai ketika dia mengajar, sampai jam pembelajaran terakhir pun anak-anak masih semangat untuk belajar. Apakah ada hambatan lain yang Bu Puji alami? Hambatan lain yang saya alami, anak-anak ini sering ngantuk Bu di jam terakhir, kemudian tidak semangat ketika mengerjakan tugas, dan pada akhirnya mereka ingin sekali cepat-cepat pulang. Apa yang harus disiapkan Bu Puji pada saat pembelajaran di jam terakhir itu? Kalau saya rasa Bu ya, yang harus saya siapkan mungkin saya harus menyiapkan perlengkapan atau media yang sama ketika di jam pertama. Jadi begini loh Bu Hani, jam pertama ini anak-anak begitu semangat, tapi nanti di jam terakhir anak-anak ini semangatnya sudah menurun, sudah malas-malasan untuk belajar. Jadi saya rasa saya harus menyiapkan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak agar anak-anak tetap semangat untuk belajar. Mungkin saya bisa menyiapkan menyelipkan ice breaking Bu di pembelajaran yang terakhir. Lalu apakah Bu Puji sudah mencoba mencari bantuan untuk mengatasi permasalahan Bu Puji ini? Sudah Bu, saya kemarin sempat membahas masalah yang saya hadapi ini dengan Pak Lutfi. Kemudian Pak Lutfi juga sudah bersedia untuk menjadi partner saya dalam mengatasi permasalahan saya ini. Iya, supaya Bu Puji mencapai tujuan yang ingin Bu Puji lakukan, kira-kira rencana yang akan Bu Puji lakukan agar rencana-rencana itu tercapai apa ya Bu? Yang pertama, tadi Bu ya, saya bekerja sama dengan Pak Lutfi untuk mendampingi saya menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran saya. Dan kemudian saya juga sedang mencari-cari ice breaking ataupun game yang bisa saya sesuaikan dengan materi untuk anak-anak kelas 3. Seperti itu Bu. Udah bagus Bu. Kira-kira kapan Bu Puji mulai melaksanakan rencana itu? Untuk mencari berbagai ice breaking dan game itu sudah saya lakukan dari hari ini Bu. Untuk pelaksanaannya mungkin besok sudah bisa saya laksanakan. Lalu siapa yang akan membantu Bu Puji untuk melaksanakan rencana itu? Yang membantu saya Pak Lutfi Bu. Jadi Pak Lutfi ini sudah bersedia membantu saya sampai masalah saya teratasi. Ya, seperti itu. Dari obrolan yang kita obrolkan ini Bu Puji bisa menarik kesimpulan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Iya Bu. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan saya, jadi saya harus bekerja sama dengan rekan sejawat dan saya meminta bantuan kepada Pak Lutfi Bu untuk menjadi partner saya. Kemudian yang kedua, saya menyiapkan beberapa ice breaking yang menarik untuk diterapkan di jam terakhir agar anak-anak tetap semangat, tidak ngantuk gitu Bu. Kemudian dengan menyesuaikan dengan materi yang ada, nantinya saya akan menyisipkan. Jadi tugas itu tidak berupa lembaran gitu, tidak apa ya Bu ya. Jadi tugasnya nanti saya modifikasi dalam bentuk game.
Nanti anak-anak itu juga bisa biar bergerak gitu loh Bu, biar anak-anak juga suka seperti itu Bu. Ya, semoga hambatan-hambatan yang Bu Puji alami bisa terselesaikan dan kedepannya Bu Puji bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Puji. Baik Bu Hani, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Fani, proses coaching yang saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Baik Bu Hani, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Hani dalam kaitannya dengan proses coaching yang terkait dengan indikator yang ingin Bu Hani capai tadi. Bagaimana Bu tadi? Baik Bu Fani, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi yaitu saya mudah melakukan sesuai dengan alur kita, di mana sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa Bu Hani ini ya. Jadi Bu Hani tadi sudah berhasil melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur kita. Memang dari apa yang saya amati tadi, Bu Hani sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coach serta tanggung jawab coach. Iya Bu. Nah tadi saya juga mendengar percakapan Bu Hani dengan coach itu sudah fokus terhadap permasalahan, yang artinya berarti Bu Hani tadi ada presence atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Bu Hani juga sudah mendengarkan secara aktif pada saat coach menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Hani itu tadi adalah sudah termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari pengamatan saya luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Hani dalam proses coaching tadi. Mudah-mudahan ke depannya Bu Hani semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching. Dan untuk ke depannya nanti nih Bu Hani, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Hani kembangkan? Terima kasih Bu Fani. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur kita agar pada saat saya melakukan proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Wah, luar biasa Bu Hani ini. Jadi Bu Hani akan mendalami lagi ya alur kita dalam proses coachingnya Bu Hani. Benar Bu. Ya, semoga semakin baik dalam proses coaching berikutnya ya Bu. Baiklah Bu Hani, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus. Sepertinya harus saya akhiri ini untuk kegiatan pasca observasi kita kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi lain waktu ya Bu. Iya Bu. Baik Bu Hani, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Hani. Bagaimana kabar Bu Puji siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Puji. Alhamdulillah. Sebelum ke coaching hari ini, kita berbincang-bincang terkait pelaksanaan coaching yang Bu Puji laksanakan ya Bu ya. Iya Bu, siap. Ya, saya di sini sebagai supervisor akan mendiskusikan beberapa hal dan pertanyaan sebelum Bu Puji melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Pada saat saya mengamati proses coaching Bu Puji nanti, ada penilaian yang harus saya lakukan sesuai dengan rubrik penilaian yang ada Bu. Iya. Apakah penilaian itu bisa berupa apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Selanjutnya bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Bu Puji.
Jangan lupa Bu ya, pada saat coaching juga harus sesuai dengan prinsip coaching yang ada, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, pertanyaan yang akan saya berikan ke Bu Puji yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Puji kembangkan pada saat coaching kali ini? Iya, baik Bu Hani. Jadi kompetensi pada coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan kompetensi yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya Bu, dari ketiga kompetensi yang Ibu lakukan itu nanti, kira-kira mana yang secara spesifik yang akan Ibu laksanakan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu Hani. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, selanjutnya indikator apa yang Bu Puji inginkan pada saat pelaksanaan coaching nanti? Ya, indikator yang saya inginkan yaitu coach saya ini nantinya akan menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu, demikian yang bisa saya tanyakan di sesi pra-observasi ini. Untuk selanjutnya silakan Bu Puji melakukan coaching dengan coaching. Nanti kita kembali melakukan obrolan setelah Bu Puji melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Iya. Siap Bu Hani. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya, silakan dilanjut ya Bu Puji. Iya. Maaf Bu Puji, ada Iya, yang ingin saya bicarakan dengan Bu Puji. Iya Bu Fani, ada yang bisa saya bantu? Ada masalah apa ya Bu Fani kok tumben? Iya, saya ingin curhat Bu. Ini terkait dengan tanggung jawab saya sebagai guru dengan 30 jam pelajaran, kemudian calon guru penggerak, sekaligus kaur kesiswaan di sekolah saya. Oke, jadi hari ini kita mau membicarakan tentang beban tugasnya Bu Fani yang lumayan banyak, ya kan? Terus lalu apa yang ingin Bu Fani capai dalam perbincangan kita kali ini, Bu Fani? Iya, jujur Bu, saya itu bingung apakah saya mampu menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Baik-baik. Bisa Bu Fani ceritakan bagaimana situasi yang dihadapi Bu Fani? Iya Bu, saya merasa kesulitan dalam membagi waktu antara ketiga tugas tersebut. Sebagai guru, saya memiliki kewajiban untuk menyusun media pembelajaran. Ya. Dua jenjang kelas yang berbeda Bu, yaitu kelas 8 dan kelas 9. Oh iya. Nah, saya ragu apakah saya bisa menyelesaikan semua tugas tersebut dengan baik. Wah, lumayan juga ya Bu. Jadi apa yang Bu Fani inginkan terkait kesulitan yang sedang dihadapi Bu Fani saat ini? Iya Bu, saya itu ingin membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Ya. Agar siswa itu dapat belajar dengan enjoy, tanpa beban, dan juga tepat waktu. Iya. Oke, jadi sekarang kira-kira bagaimana Bu Fani bisa mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang sedang dialami Bu Fani saat ini? Iya, saya ingin bisa membuat media pembelajaran yang sesuai dengan tema dan jenjang kelas yang ada, Bu. Itu tadi ya Bu Fani ya. Lalu apakah ada hambatan lain yang Bu Fani alami? Iya Bu, ada. Hambatannya yaitu saya itu belum mahir dalam pembuatan media pembelajaran, sarana media video pembelajaran yang kurang, serta bahasa dalam pembuatan video pembelajaran yang kadang itu tidak sesuai dengan karakter siswa. Seperti itu ya. Baik Bu Fani, sepertinya permasalahan yang dihadapi Bu Fani ini terkait dengan media pembelajaran ya Bu ya. Coba media pembelajaran apa yang sudah pernah dibuat Bu Fani, dan media pembelajaran apa yang akan Bu Fani buat ke depannya?
Sebenarnya untuk media pembelajaran, saya tuh sudah terbiasa membuat media dengan PowerPoint, Bu, Iya. dan media dengan video. Hmm. Tapi saya ada kendala untuk membuat media pembelajaran di kelas 8 karena kurikulumnya baru, Oh gitu. yaitu kurikulum Merdeka kan Bu yang sekarang. Jadi sepertinya saya tuh butuh waktu lebih lama untuk membuat media pembelajaran. Sepertinya saya butuh bantuan ini, Bu. Nah, lalu apakah Bu Fani sudah mencoba mencari bantuan? Saya sudah ada bayangan sih Bu, saya ingin minta tolong ke teman sejawat, sesama guru mata pelajaran yang ada di sekolah saya, yaitu Bu Ana. Karena Bu Ana pernah membuat media pembelajaran yang menarik sesuai dengan karakter siswa, dan beliau bersedia saya mintai tolong. Begitu. Jadi selanjutnya Bu Fani, apa rencana Bu Fani dalam membuat media pembelajaran ini dengan jenjang yang ada? Manakah yang akan Bu Fani dahulukan? Menurut saya seharusnya saya segera menyelesaikan membuat media pembelajaran yang berfokus pada karakteristik siswa kelas 8 terlebih dahulu ya Bu. Jika ada kesulitan, saya mungkin bisa sharing dengan teman guru sejawat, yaitu sesama guru mata pelajaran dan guru mata pelajaran lain yang pernah membuat modul-modul pembelajaran yang menarik dan kreatif. Itu ide yang luar biasa loh Bu Fani. Jadi kapan ini kira-kira Bu Fani akan memulai membuat media pembelajaran tadi? Saya yakin setelah ini saya bisa mulai mengerjakannya Bu. Bagus itu Bu. Lalu siapa nanti yang membantu Bu Fani untuk mengingatkan Bu Fani apabila terkait pembuatan program pembelajaran atau media pembelajaran yang harus diselesaikan? Saya akan membuat note yang berisi daftar kegiatan, kegiatan untuk membuat media pembelajaran yang akan saya tempel di kalender kamar saya untuk membantu saya mengingatnya Bu. Dan di jadwal HP, di jadwal wallpaper itu akan saya kasih jadwal di HP biar nggak lupa. Oh ya, seperti itu. Jadi dari obrolan kita pada hari ini tadi banyak sekali yang sudah diungkapkan oleh Bu Fani, bagus sekali. Kemudian apa yang bisa Bu Fani simpulkan dari percakapan kita kali ini? Secara umum saya akan mengerjakan membuat media pembelajaran yang menarik sesuai dengan karakteristik siswa dengan memperhatikan waktu yang diberikan. Pertama-tama saya akan kerjakan tugas yang mudah buat saya dan dengan memperhatikan waktu yang diberikan. Jika ada kesulitan, saya akan berdiskusi dengan rekan kerja lain agar dapat masukan. Kedepannya saya harus terus berlatih sehingga tidak perlu merepotkan orang lain. Oke, luar biasa Bu Fani. Semoga Bu Fani bisa menyelesaikan pembuatan media ajar dengan tepat waktu, kemudian dapat melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, kemudian lancar dan tepat waktu ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas saran dan masukannya serta waktunya. Sama-sama Bu Fani, sukses selalu. Selamat siang Bu Puji. Siang Bu. Ya, kita berbincang-bincang lagi di pasca observasi ya Bu Puji ya. Iya Bu Hani. Alhamdulillah Bu Puji sudah melaksanakan coaching dengan Bu Fani berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Sebelum ke penutup, saya akan menanyakan beberapa hal tentang pasca observasi ya Bu ya. Iya. Ya, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Iya, jadi Bu Hani di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menanyakan dengan aktif dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menemukan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya Bu, saya di sini sebagai supervisor. Menurut saya ya Bu Puji, di sini yang Ibu lakukan dengan Bu Fani sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan prosesnya juga sudah sesuai dengan
alur Tirta, Bu Puji juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Fani, sehingga Bu Fani bisa menemukan solusi dan langkah-langkah sesuai dengan permasalahannya ya Bu ya. Iya, Bu. Serta coaching dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang kedua Bu Puji, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Puji kembangkan setelah melakukan coaching kali ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu untuk lebih memahami Bu Hani, lebih memahami proses alur Tirta agar pelaksanaan coaching ini dapat berjalan lebih baik lagi. Luar biasa coaching yang Ibu lakukan ya. Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi di kemudian hari, dan semoga perbincangan kita kali ini di observasi ini bisa bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Amin. Iya. Semoga Bu Hani ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Terima kasih juga Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fani. Selamat pagi Bu Puji. Gimana kabarnya Bu Fani hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Puji apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Jadi begini Bu Fani, Ya. hari ini kita akan berbincang-bincang terkait pelaksanaan coaching yang akan Ibu laksanakan. Jadi di sini saya sebagai supervisor akan mendiskusikan beberapa hal atau pertanyaan pada Ibu. Jadi pada saat saya mengamati proses coaching nanti, ada penilaian yang harus saya lakukan, yaitu sesuai apa tidak dengan rubrik penilaian yang sudah saya sediakan. Di antaranya, yang pertama, bagaimanakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Yang kedua, bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan. Dan yang terakhir, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Jangan lupa ya Bu Fani, dalam pelaksanaan coaching nanti juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Bu Fani, sebelum ke proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Fani. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Fani ya, kompetensi yang mana yang akan dikembangkan secara spesifik pada saat observasi nanti? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya, bagus. Yang pertanyaan terakhir Bu Fani, indikator apa atau indikator yang bagaimanakah yang diinginkan Ibu pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin agar coach saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Iya, baik Bu Fani, saya kira perbincangan kita pada pra observer ini cukup sekian dulu. Jadi Bu Fani saya silakan untuk melaksanakan coaching dengan Puji, nanti saya yang mengobservasi. Baik. Terima kasih Bu Fani ya. Sama Bu Puji. Bu, Pak Teni. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fani. Gimana kabarnya Bu Hani? Alhamdulillah baik Bu. Bu Fani sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Sepertinya Bu Hani ini ingin menyampaikan sesuatu pada saya, betul? Betul sekali Bu Fani. Saya ingin menyampaikan permasalahan saya yang ada di sekolah Bu. Oh ya. Kira-kira masalah apa itu Bu? Jadi begini Bu Fani, saya melihat bahwa di sekolah saya terkadang budaya positif yang telah disepakati kurang diterapkan secara maksimal Bu.
Oh, jadi seperti itu. Jadi Bu Hani merasa bahwa budaya positif yang telah disepakati bersama-sama itu kurang maksimal dalam penerapannya. Mengapa Bu Hani merasa jika budaya positif di sekolah itu masih kurang maksimal penerapannya? Iya Bu, yang pertama karena saya masih melihat ada beberapa siswa yang terkadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan piket kelas dengan alasan kesiangan Bu. Ada juga siswa yang membuang sampah sembarangan, padahal di setiap kelas itu sudah disediakan tempat sampah Bu. Yang kedua, ada juga siswa yang masih kurang bisa bertutur sapa dengan bapak ibu guru dengan alasan bahwa guru tersebut tidak mengajar di kelasnya Bu. Oh, jadi seperti itu. Jadi Bu Hani merasa bahwa hal-hal tersebut masih sering terjadi di sekolah Bu Hani. Mungkin Bu Hani pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Memang benar, hal itu masih sering terjadi di sekolah saya Bu. Saya pernah mencari tahu baik berbicara dengan wali kelas ataupun guru BK serta teman-teman guru sejawat. Ternyata memang mereka beranggapan bahwa siswa itu masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif yang sudah disepakati di sekolah Bu. Nah, jika Bu Hani sudah tahu permasalahan tentang masih adanya siswa yang kurang menyadari arti pentingnya penerapan positif di sekolah, kira-kira Bu Hani punya rencana apa supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Saya punya rencana akan menyampaikan ke sekolah melalui pembinaan OSIS atau wadah kesiswaan Bu, dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang bertindak sebagai seksi 7K ya, agar mensosialisasikan kesepakatan sekolah secara lebih intensif, misalkan melalui upacara di setiap hari Senin, kemudian keteladanan dari Bapak Ibu guru, karyawan, dan juga membuat program 7K memajang tulisan atau keyakinan sekolah di tempat-tempat yang strategis. Bagus sekali itu rencana dan ide-idenya Bu Hani. Nah, menurut Bu Hani sendiri, hal itu akan dilaksanakan kapan kira-kira? Saya akan menyampaikannya sesegera mungkin Bu. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah, sehingga mulai pekan kedua nanti di bulan ini program tersebut sudah berjalan dengan baik dan dilakukan oleh seluruh warga sekolah, terutama keteladanan dari Bapak Ibu guru. Iya. Bagus sekali itu Bu Hani. Mudah-mudahan rencana Bu Hani dapat segera terrealisasi ya. Dan saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin ya Bu. Baik Bu. Nah, dari rencana yang tadi sudah Bu Hani sampaikan, kira-kira apa komitmen yang akan Bu Hani lakukan ke depannya? Jadi komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah bersama-sama dengan seluruh warga sekolah Bu. Oke, baik sekali Bu Hani. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Bu Hani dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan hari ini saya merasa lega Bu, karena saya sudah menceritakan permasalahan yang saya lihat di sekolah ini, dan saya merasa harus lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Oke, baik Bu Hani. Mungkin sudah cukup sampai di sini dulu ya percakapan kita hari ini. Nanti kita sambung lain waktu saat perbincangan kita yang berikutnya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Bu Fani untuk perbincangan kali ini tentang masalah saya ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. Selamat pagi Bu Fani. Selamat pagi Bu Puji. Iya, jadi Bu Fani, kali ini kita berbincang-bincang pasca observasi yang sudah saya lakukan. Jadi Bu Fani tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Hani, ya Bu Hani ya. Alhamdulillah
coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan lancar dan baik sekali. Nah, sebelum ke penutup, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, Bu. Di coaching kali ini saya sudah melaksanakannya dengan alur tirta, Ya, bagus, Bu. menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan aksi dan tanggung jawab, sehingga dari alur tersebut saya bisa menggali kunci untuk menemukan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Bagus sekali Bu Fani ya. Selanjutnya Bu Fani ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching kali ini Bu Fani? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses alur tirta agar pelaksanaan coaching ke depannya bisa lebih baik, Bu Budi. Oh, luar biasa ya Bu Fani. Baik Bu Fani ya, semoga kedepannya Bu Fani bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, kemudian dapat melaksanakan semua tugas dengan lancar, dengan baik. Demikian observasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan tadi bermanfaat. Ya, sama-sama Bu Puji, saya juga terima kasih atas kesempatannya kali ini. Ya, terima kasih sama-sama Bu Fani. Selamat pagi. Selamat pagi. Hore, siji mari.